Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi di hari Jumat ini kita ketemu lagi ya dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity, di mana insya Allah selama 1 jam ke depan dari jam 2 hingga jam 3 nanti sahabat share Anda Fika Laila akan menemani ruang dengar Anda dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity ini. Dan di edisi kali ini nih keluarga Sip, yaitu Jumat 20 Desember 2024, sudah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz Syafriyanto AMD yang merupakan manajer dari Las Risalah Charity. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Sudah balik dari kesibukan dari Las tadi atau ini masih mengkat dulu kegiatan di Lasnya sebentar ya Ustadz? Kesibukan alhamdulillah seperti biasa. Iya. Siap-siap mau program Ramadan juga gitu. Oke, jadi ini bakal ada program Ramadan juga ya Ustadz ya. Tapi kita sekarang bakal bahas program yang reborn, artinya baru balik lagi gitu ya Ustadz ya. Kali ini nih keluarga Sip kita bakal bahas mengenai Kampung Zakat Reborn gitu ya Ustadz ya. Ya. Oke, nah mungkin untuk keluarga Sip yang baru mengikuti mengenai Las Risalah Charity kali ini Ustadz, mungkin masih belum tahu nih Ustadz, apa itu Kampung Zakat. Nah, boleh dijelaskan sedikit dulu Ustadz mengenai Kampung Zakat ini? Baik, terima kasih kepada kita semua, kepada semua pendengar. Program Kampung Zakat merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu baik dari sisi ekonomi, sisi pendidikan, sisi kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Program Kampung Zakat ini adalah program kolaborasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di bawah Direktur Zakat dan Wakaf, kolaborasi bersama Badan Zakat Basnas, dikolaborasikan juga dengan lembaga-lembaga amil zakat yang ada di seluruh Indonesia, baik itu dari LAS tingkat nasional, LAS tingkat provinsi, atau LAS dari tingkat kabupaten kota juga. Dan nanti juga akan bersamai bersama pemerintah daerah sesuai dengan tujuan masing-masing dari daerah atau wilayah pengembangan Kampung Zakat itu sendiri. Jadi Kampung Zakat ini adalah kampung yang memang sebenarnya sudah menjadi program bersama dari LAS setiap tingkat. Benar. Gitu ya Ustadz ya. Nah, apakah Kampung Zakat ini maksudnya itu adalah di mana orang-orang yang tidak ada dalam kampung ini wajib berzakat semua, atau kampungnya itu yang penerima manfaat zakat ini gitu Ustadz? Program Kampung Zakat ini di launching oleh pemerintah melalui Kemenak. Itu pertama-tama itu didahului oleh pengajuan oleh masing-masing daerah yang berada di bawah Kementerian Agama lewat perpanjangan tangan mungkin ada kantor urusan agama yang nanti akan jadi pelaksana langsung di bawah. Setelah diajukan apa kira-kira potensi-potensi yang bisa dikembangkan di satu wilayah, otomatis memang wilayah itu tergolong tertinggal, mungkin butuh sentuhan, butuh untuk perbaikan taraf kehidupan masyarakatnya, tidak saja dari sisi ekonomi, apakah dari sisi kesehatan, sisi pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Dari sana digali potensi-potensi apa saja yang bisa dibersamai dalam program Kampung Zakat. Ya, salah satu nanti tujuannya itu adalah membuat masyarakat itu lebih mandiri. Dan pada akhirnya memang sesuai dengan tujuan dan program pemerintah juga itu pada akhirnya mengentaskan kemiskinan. Dan hal itu juga senada dengan tujuan dari adanya lembaga-lembaga amil zakat itu untuk memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk membantu sesama dalam
yang bisa juga diwujudkan dalam program-program kampung zakat ini. Oke. Jadi ini adalah kampung yang nantinya akan menerima manfaat zakat itu jadinya ya Ustadz ya. Jadi dicari adalah kampung dengan kriteria yang mungkin sedikit tertinggal gitu ya Ustadz ya, yang butuh pengembangan potensi besar dari kampungnya agar nanti bisa menjadi warga yang mandiri begitu ya Ustadz. Oke. Nah, selanjutnya ini Ustadz, untuk Kampung Zakat Reborn ini dulu sudah pernah dilakukan oleh LAS Risalah Charity atau sebelumnya dari LAS di tingkat nasional aja gitu Ustadz? Kenapa namanya jadi Kampung Zakat Reborn? Kalau tidak salah itu Kemenak sudah meluncurkan program ini sudah cukup lama. Tapi pada saat awal peluncuran program itu beberapa tahun yang lalu mungkin belum menyentuh sasaran atau proyek yang betul-betul sesuai dengan tujuan dari diadakannya Kampung Zakat. Makanya pada pertengahan tahun 2024 kemarin diluncurkan lagi untuk penguatan program Kampung Zakat itu sendiri dengan menggandeng beberapa lembaga-lembaga dan stakeholder yang terkait. Salah satunya adalah kita, Lembaga Amil Zakat. Dan kita LAS Risalah Charity juga merupakan stakeholder dan bagian dari kerjasama, bagian dari rekanan bagi pihak-pihak terkait seperti Kemenak dan Basnas juga ikut serta dalam pelaksanaan dan pewujudan dari program Kampung Zakat tersebut. Jadi sebelumnya dari Kemenak yang sudah meluncurkan ini ya Ustaz, dan juga diformulasikan ulang agar lebih baik lagi pelaksanaannya. Dan kali ini LAS Risalah Charity ikut bergabung dalam kegiatan ini ya Ustaz ya? Insya Allah kita ikut bergabung di wilayah Kota Padang. Insya Allah ya. Dan untuk saat ini Ustadz, kan berarti tadi Ustadz sebutkan di pertengahan tahun ini ya Ustadz ya, sudah diluncurkan ulang. Nah, apakah kali ini dari LAS Risalah Charity sudah melakukan ataupun sudah punya target kampungnya nih Ustadz? Kemarin kan di program Kampung Zakat ini di awal sosialisasinya itu semua lembaga khususnya LAS dan Basnas itu diberi pilihan-pilihan terhadap objek-objek Kampung Zakat yang sudah ditentukan, yang sudah didata. Jadi diminta kontribusi dari masing-masing Basnas atau LAS atau pihak-pihak terkait yang mungkin bisa melakukan intervensi dalam menyukseskan program ini. Kebetulan kita Lembaga Amil Zakat Risalah Charity merupakan lembaga amil zakat yang berdomisili di Kota Padang, dan kebetulan salah satu wilayah intervensi dari Kampung Zakat yang sudah diluncurkan ini adalah berada di Kampung Guwo, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Pada kesempatan itu dan kebetulan kita berada pada kota yang sama, insya Allah kita akan ikut membersamai di wilayah tersebut. Berarti tempat yang dipilih oleh LAS Risalah Charity itu adalah Kampung Guwo di Kuranji itu ya Ustadz ya. Nah ini sudah berapa lama itu sudah berjalan ataukah masih dalam proses perencanaan gitu Ustadz untuk program-programnya? Kalau sekarang terkait proses intervensi dari Lembaga Amil Zakat Risalah Charity, baru beberapa minggu yang lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak KUA Kuranji yang merupakan pelaksana dan ibaratnya panitia pelaksana turun dari Kemenak untuk PIC Kampung Zakat ini. Kami sudah berkoordinasi dan sudah mendapatkan titik terang terkait intervensinya, dan insya Allah kami akan mencoba untuk menyukseskan program Kampung Zakat ini di bidang pendidikan dan dakwah. Jadi ini yang ada bidang-bidang tertentu juga ya yang harus dikembangkan dari daerah itu ya Ustadz ya. Dan yang dipilih oleh LAS Risalah Charity itu adalah pendidikan dan juga dakwah ya Ustadz. Nanti kita bakal bahas mengenai program-program yang akan diterapkan oleh LAS Risalah Charity di Kampung Guwo itu nanti
tapi di segmen selanjutnya ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan keluarga sip, jangan kemana-mana dulu karena nanti kita bakal bahas mengenai kampung zakat ini, di mana kali ini Las Risalah Charity memiliki proyek di Kampung Guo Kuranji namanya nih keluarga sip. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal bahas lebih lengkap di segmen selanjutnya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kalau di segmen kedua, keluarga Sip dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity, masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer dari Las Risalah Charity. Dan kita tadi masih membahas mengenai Kampung Zakat Reborn gitu ya. Ternyata Kampung Zakat Reborn ini nih keluarga Sip adalah program dari Kemenak yang bekerja sama dengan LAS gitu ya Ustadz ya. Dan ini sebelumnya sudah di launching oleh Kemenak dan di relaunching keluarga Sip di pertengahan 2024 ini. Dan kali ini Las Risalah Charity ikut andil ya Ustadz ya dalam program ini dan sudah mengambil langkah untuk akan ikut bekerja sama dengan program ini di daerah Kampung Guo Kuranji, dan yang tentunya Las Risalah Charity bekerja sama dengan KUA Kuranji ya Ustadz ya. Dan tadi udah dibilang juga oleh Ustadz Syafrianto bahwa kali ini Las Risalah Charity mengambil bidang pendidikan ya Ustadz ya. Pendidikan dan dakwah, insya Allah. Pendidikan dan dakwah. Nah, boleh dijelaskan dulu nih Ustadz, kenapa sih Las Risalah Charity mengambil bidang ini gitu Ustadz? Kami Lembaga Amil Zakat Risalah Charity dalam program Kampung Zakat ini insya Allah intervensi di bidang pendidikan dan dakwah. Nanti di bidang pendidikan insya Allah akan kita salurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima, yaitu berupa beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP bahkan sampai SMA. Tidak sampai di situ, insya Allah akan kami coba melakukan pembinaan terhadap remaja-remaja, baik dari ya terutama ya di sisi kerohanian dan keagamaan. Karena kami yakin bentuk bantuan dan beasiswa ini disalurkan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, memang sangat dibutuhkan pendampingan dan pengawasan, biar nanti dana yang kita salurkan, bantuan yang kita salurkan yang juga merupakan donasi zakat, infak, sedekah dari para donatur-donatur kita, dan ini akan tentu kita akan pertanggungjawabkan sampai di mana tingkat keberhasilannya, sampai di mana nanti bisa menunjang dari tujuan dan cita-cita dari Kampung Zakat itu sendiri. Jadi pemilihan bidang ini karena nanti insya Allah bisa berkelanjutan dan juga menunjang kegiatan ini juga gitu ya Ustadz ya. Nah tadi udah Ustadz sebutkan nih bahwa nantinya akan diberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak di Kampung Guo tadi. Dan ini bagaimana sih Ustadz perkara kolaborasi dari kegiatan ini gitu, pemberian beasiswanya, dan apa sih yang berbeda dari yang kali ini? Biasanya kan memang Las Risalah Charity memang sudah punya program yang sama ya Ustadz ya di bidang kependidikan. Tapi apa bedanya dengan yang kali ini, program ini? Kalau di Kampung Zakat dengan program rutin di Risalah Charity, kalau secara regulasi, secara ketentuan mungkin hampir sama, karena pihak-pihak yang ikut berkolaborasi pun dalam program Kampung Zakat ini menyerahkan sepenuhnya semua ketentuan, semua regulasi kepada pihak-pihak yang mengambil bagian pada program tersebut. Jadi cuma bedanya adalah ini adalah program kolaborasi, dan ini juga melibatkan stakeholder terkait seperti pemerintahan. Tentu program ini akan kita jaga sebaik-baik mungkin, yang memang tujuannya itu adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat, memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang ada di masyarakat. Dan hal yang paling mendasar yang kami rasakan itu adalah
ketika berada di tengah-tengah masyarakat dan program ini berkolaborasi dengan pemerintahan, hal yang paling mendasar itu adalah soal kesadaran dan tanggung jawab nantinya dari pelaksanaan program ini. Makanya kami berharap dan kami juga berusaha nanti dan berupaya program ini akan kita awasi, akan kita lakukan pembinaan rutin, biar hasilnya nampak dan memang betul-betul sesuai yang diharapkan. Oke. Jadi ini perbedaannya dari program biasa LAS, program reguler LAS dalam bidang kependidikan adalah karena adanya kolaborasi tadi ya Ustadz ya, di mana ini juga melibatkan pemerintah gitu ya. Biasanya LAS bergerak sendiri maju gitu ya Ustadz ya. Oke. Nah, jadi di dalam program yang kali ini nih Ustadz, kan ini berupa beasiswa. Apakah ada kriteria tertentu nih sebagai penerima beasiswanya ini ya Ustadz? Kami di rencana penyaluran program Kampung Zakat ini di bidang pendidikan, insya Allah penyaluran beasiswa itu terutama penerima manfaatnya adalah bagi masyarakat kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung, yatim, duafa. Nanti akan kita bedah lagi apakah nanti ini cukup beasiswanya bagi yang berprestasi atau yang kurang mampu saja. Kan ini ada sisi-sisi yang kita bedakan nanti seperti apa. Kami juga akan nanti bedah juga beasiswa ini. Kita tidak bisa melupakan karena kita berada pada lingkungan keagamaan. Kita juga bisa ambil nanti beasiswa ini kepada kategori beasiswa tahfiz bagi anak-anak kita yang mungkin penghafal Al-Quran. Dan ini akan kami selaraskan nanti dengan program Rumah Quran binaan Risalah Charity yang juga ada di daerah Kampung Guo itu sendiri, yaitu Rumah Quran Al-Latif. Pembinaan itu akan kita bersamai nantinya. Kami dari Risalah Charity, Rumah Quran Al-Latif dan nanti keluarga yang terkait dan melakukan pembinaan tersebut. Oke. Jadi tidak hanya kepada anak-anak yang berkemungkinan tidak hanya kepada anak-anak yatim piatu dan juga tidak mampu gitu ya dari keluarga yang tidak mampu, tapi juga akan dipertimbangkan untuk anak yang berprestasi dan juga hafiz gitu ya Ustadz ya. Oke, dan ini juga melibatkan rumah Quran binaan dari Risalah Charity yaitu Al-Latif ya Ustaz. Kebetulan juga berada di lingkungan lokasi Kampung Zakat. Oke. Jadi ini bakalan lebih kuat lagi ya Ustaz ya, bakalan lebih kompleks lagi kerjasamanya insyaallah ya. Oke. Nah, ini berarti untuk mendapatkan syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswanya ini sama juga di Ustaz atau bagaimana Ustaz? Kalau sekarang kami memang masih pada tahap koordinasi dengan pihak KUA Kuranji yang selaku PIC dari Kampung Zakat. Untuk selanjutnya kami akan bergerak terkait data, mengumpulkan data dan menyeleksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Nanti akan on the spot ke lapangan, memastikan data-data itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan kita. Kita memang berfokus pada bagi anak-anak usia sekolah kita yang kurang mampu, berprestasi dan penghafal Al-Quran. Oke. Jadi memang nanti akan dicari langsung, verifikasi langsung gitu ya Ustadz ya datanya ya Ustadz. Oke. Nah ini sedikit gambaran nih keluarga SIP yang mengenai perencanaan program di bidang pendidikan yang akan dilakukan oleh Risalah Charity dalam proyek Kampung Zakat Reborn ini ya Ustadz di Kampung Guo, Kecamatan Kuranji. Nah nanti kita bakal bahas nih keluarga SIP gimana sih kendala yang dihadapi ataupun cerita-cerita dari Risalah Charity ketika pertama kali mengambil proyek ini dan juga sudah pergi ke sana juga ya Ustadz ya. Insya Allah sudah. Nanti pasti bakalan ada cerita yang akan membuka pikiran kita juga nih keluarga SIP ya. Nanti jika ada penasaran kita tunggu di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, di segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti, masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga dengan narasumber kita yaitu Ustadz Syafrianto AMD yang merupakan manajer Lasri Salah Ceriti. Dan kita masih bahas mengenai Kampung Zakat Reborn yang kali ini Lasri Salah Ceriti memiliki proyek memilih untuk bekerja sama di Kampung Guo itu ya Ustadz ya, di Kampung Guo Kuranji, di mana itu bekerja sama dengan KUA Kuranji ya Ustadz ya, di mana KUA Kuranji ini di bawah dari Kemenak gitu ya Ustadz. Oke, dan sebelumnya kita udah tahu nih keluarga Sip bahwa Lasri Salah Ceriti ini mengambil bidang pendidikan dan juga dakwah ya Ustadz ya, dimana ini akan bekerja sama juga insya Allah dengan stakeholder terkait dan juga rumah Quran binaan Lasri Salah Ceriti yang ada di sana, yaitu Rumah Quran Al-Latif ya Ustadz ya. Oke, nah tadi ternyata nih keluarga Sip, tim dari Lasri Salah Ceriti sudah terjun ke lapangan untuk observasi kira-kira ya Ustadz ya. Oke, nah boleh dari pengamatan awal nih Ustadz yang sudah dilihat ke sana, apa sih kendala yang saat ini menjadi pertimbangan besar untuk Lasri Salah Ceriti untuk melakukan programnya gitu Ustadz? Program Kampung Zakat Reborn untuk wilayah Kampung Guo ini sudah dibuka kira-kira beberapa waktu yang lalu. Itu dibuka langsung oleh Kemenak Provinsi, bagian Penai Zawa. Itu insya Allah kami berhadir waktu itu dengan beberapa las yang ikut berencana mensukseskan program. Pada saat itu ditampilkan gambaran awal seperti apa potensi-potensi yang ada di kemasyarakatan yang ada di wilayah Kampung Guo. Dari kesimpulan awal tersebut kami makanya berkesimpulan untuk mengambil di bidang pendidikan dan dakwah. Pada saat ini setelah berkoordinasi beberapa waktu yang lalu juga dengan pihak KUA Kuranji, selanjutnya mungkin kami akan berkunjung lagi ke lokasi untuk lebih memaksimalkan pertama terkait pengkolekan data dan setelah itu mungkin menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di kita. Oke, jadi itu tahap pertama dan akan memasuki tahap kedua untuk mengumpulkan data dan juga memastikan lagi gitu ya Ustadz ya. Nah, sepertinya tadi pertanyaan Vika belum terjawab nih Ustadz. Apa nih kendala yang dihadapi oleh Lasri Salah Ceriti? Karena ini juga lumayan menarik nih keluarga Sip, biar keluarga Sip juga terbuka gitu ya, hatinya mungkin jadi lebih kesulitannya seperti ini gitu loh Ustadz. Kalau berbicara terkait kendala, kalau anak pribadi lebih menyikapi kepada harapan-harapan nantinya setelah program intervensi ini berlanjut. Karena kita mungkin sama paham, karena ini adalah programnya kolaborasi dengan pemerintah. Harapannya nanti masyarakat bisa memahami antara nanti program ini yang di-handle sendiri kolaborasi lembaga amil zakat dan pemerintah itu sendiri. Kalau dana dari pemerintah mungkin masyarakat sudah sering merasakannya. Kalau dana dari lembaga amil zakat, tentu di sini mungkin ya agak sedikit berat nanti. Karena kan kita lembaga amil zakat ini menyalurkan dana, itu dana yang dititipkan, dia diamanahkan oleh donatur. Tentu bertanggung jawabnya mungkin agak lebih. Kami harapannya nanti waktu di penyaluran di masyarakat ini akan kita beri pemahaman yang lebih lanjut. Karena tujuannya ini kita berharap ya hal yang paling dekat itu dengan penyaluran dana ini di masyarakat kita. Mohon maaf, itu adalah konsumtifnya nanti. Nah, ini yang paling dekat sekali pengaruhnya. Kita berharap hal itu tidak kita bisa minimalkan dengan memberikan pemahaman
terkait program ini tujuannya apa sih sebenarnya. Oke. Jadi ini lebih ke tantangan awalnya berupa harapan gitu ya Ustaz. Takutnya ekspektasinya ini dananya akan tercurahkan langsung ke pendidikan, ke dakwah gitu ya Ustaz. Takutnya nanti mungkin karena memang kondisi dari masyarakat yang memang butuh juga gitu ya Ustaz ya. Jadinya terpakai ke hal yang lain, takutnya itu ya Ustaz. Dan berharapnya nanti stimulan kita ini kan tidak selalu berupa berupa cash tunai gitu ya, bisa langsung dinikmati gitu. Kita memang lebih banyaknya itu langsung ke programnya itu sendiri ya. Kita berharap nanti persepsi ini tidak mematahkan semangat masyarakat. Ini menghabiskan waktu saja ini. Pengaruhnya nanti tidak sampai di mana. Jadi butuh edukasi yang lebih gencar lagi mengenai pemanfaatan uang zakat ini, dan juga ini seperti investasi jangka panjang ya Ustaz ya, karena harapannya seperti itu. Karena LAS ini mengambil bagian pendidikan dan juga dakwah, di mana ini akan menguatkan karakter masyarakat juga gitu ya Ustaz ya. Seperti anak-anak kita di usia sekolah itu sekarang kan eranya gadget ini kan susah kita. Kami berencana nanti, walaupun program dari pemerintah Kota Padang sendiri pun sudah ada ya program wirid remaja segala macam. Kami juga ingin mendekatkan program dakwahnya di sana gitu kan. Ini yang nanti tantangan juga di masyarakat yang Anda kira nanti, karena mengumpulkan masyarakat, anak-anak kita untuk datang ke masjid, musola, untuk dilakukan pembinaan, memberikan pencerahan secara spiritual dan keagamaan. Ini kami berharap nanti masyarakat tanggapannya positif gitu. Excited gitu ya, semangat gitu ya. Berharap nanti seolah-olah waktunya terbuang hanya untuk mendengarkan ceramah, kajian segala macam. Terutama ini di angkatan anak-anak usia sekolah kita. Jadi semoga nanti ini bisa juga membuka pikiran masyarakat gitu ya Ustadz ya, bahwa yang saat ini dilakukan itu adalah untuk investasi jangka panjang yang nantinya juga akan bermanfaat untuk kita juga gitu ya, dan tidak hanya di dunia juga ternyata, karena ini di bidang dakwah juga ya Ustadz ya. Nanti insya Allah akan bermanfaat juga di dunia akhirat kita nanti gitu ya. Nah, untuk program kali ini nih Ustadz, kan ini adalah program yang bekerja sama atau berkolaborasi gitu. Apakah masyarakat juga ikut andil dalam program ini Ustadz? Dalam program ini awalnya tujuannya memang selain untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya, memang diminta aktif dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan program ini. Jadi di satu wilayah itu mungkin tidak semua masyarakatnya nanti yang menjadi penerima manfaat, tapi kita berharap yang tidak terlibat dalam menjadi objek dari program ini juga ikut menyukseskan hendaknya. Ikut terpanggil, apakah itu dorongannya dari semangat, apakah dorongannya dari kerjasama, apakah nanti dari sisi pendanaannya juga untuk menyukseskan program ini. Karena kami lembaga Mizakat Isalah Charity juga mohon donasi, mohon dukungan agar program ini dapat berjalan lancar. Jadi ini memang diminta juga kerjasama dengan masyarakat juga gitu ya Ustadz ya, memang dari SK Kemenaknya seperti itu ya Ustadz ya. Jadi ini memang butuh kerjasama yang kompleks gitu. Kalau sebelum ini kerja sama LAS Risalah Charity hanya antara donatur yang memang mau-mau saja gitu ya Ustadz dengan LAS Risalah Charity, lalu LAS Risalah Charity akan menyalurkan kepada penerima. Tapi kalau ini kerjasamanya dengan banyak pihak ya Ustadz, dari stakeholder pemerintah, dari lembaga LAS yang lain, dan juga dengan masyarakat juga gitu ya Ustadz. Wah, ini akan kompleks sekali tentunya insya Allah ya Ustadz ya. Dan semoga
kegiatan ini dapat berjalan lancar, tapi akan bisa berjalan lancar juga dengan bantuan masyarakat ya Ustadz ya. Boleh disampaikan kepada masyarakat nih Ustadz agar bisa mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini, dan kalau mau ada nih keluarga SIP yang mau ikutan bisa kemana gitu Ustadz? Baik, bagi saudara-saudara kita yang mendengar Radio SIP FM, kami Lembaga Amil Zakat Risalah Charity sudah berkomitmen untuk ikut andil dalam program Kampung Zakat Reborn yang ditenggarai diluncurkan oleh Kemenak bekerjasama dengan Basnas dan Laslas sebagai stakeholder terkait. Tentu untuk mendukung dan menyukseskan program ini, tentu kami selaku Lembaga Amil Zakat tidak bosan-bosannya untuk menghimbau kepada masyarakat, kepada donatur, kepada kita semua yang mungkin memiliki rasa ingin membahagiakan saudara-saudara kita mungkin yang kurang mampu, yang mungkin berhak untuk menerima uluran tangan kita, boleh menyalurkan donasi zakat, infak dan sedekahnya kepada kami Lembaga Amil Zakat Risalah Charity di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 16.500.2199 atau di nomor kontak kami yang mungkin kami juga akan menyediakan layanan jemput zakat, infak dan sedekah. Oke, baik. Berarti ini keluarga SIP bisa banget ya untuk langsung dikirimkan saja nanti di rekening BSI gitu ya, di nomor 16.500.2199. Nah, terakhir nih Ustadz, ini apa sih harapan dari Ustadz untuk program ini Ustadz? Harapan kita dengan ikut serta Lembaga Amil Zakat Risalah Charity dengan program ini dapat lebih dekat lagi dengan masyarakat, lebih mendekatkan lagi hubungan antara donatur dengan masyarakat, dan apalagi ini adalah program besar, program yang didukung juga oleh pemerintah, dan nanti kami harapannya jika program ini berhasil, tentu keberhasilan ini adalah untuk keberhasilan kita bersama. Dan juga kami sebagai lembaga dengan berhasilnya bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah tentu akan juga menaikkan nama kami sebagai Lembaga Amil Zakat Risalah Charity yang harapannya nanti akan tetap menimbulkan kepercayaan amanah daripada donatur-donatur kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah kerjasama yang menguntungkan semua pihak gitu ya Ustadz ya. Masyarakat terbantu, orang-orang yang kesulitan nih untuk misalnya keluarga SIP yang saat ini kebanyakan rezeki gitu ya dan pusing untuk disalurkan kemana, bisa banget untuk ikut dalam program ini, dan juga pemerintah juga terbantu gitu ya Ustadz ya. Jadi insya Allah dengan berjalan suksesnya acara ini atau program ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga SIP tak terasa ya sudah 1 jam kebersamaan kita dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity kali ini. Makasih Ustadz untuk pengenalan program terbarunya dari Las Risalah Charity. Semoga program ini berjalan dengan baik ya Ustadz ya. Amin. Sesuai dengan yang diharapkan, dan kendala-kendala yang tadi ditakutkan terjadi semoga tidak terjadi gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk keluarga SIP, untuk Anda yang mungkin ketinggalan obrolan kita dari awal hingga akhir ini, bisa banget nanti dicek di YouTube kita, yaitu di SIP Media ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe dan share mengenai tayangan kita kali ini. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti kegiatan kita di sosial media, bisa banget di Instagram ataupun TikTok di SIP FM Padang. Dan untuk itu keluarga SIP, kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.